Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan karena kita percaya hidup kita harus dituntun oleh firman-Nya. Ya kan, karena Alkitab jelas mencatat firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, sehingga dimanapun kita berada kita dapat dituntun, kita diterangi, sehingga kita tidak tinggal dalam kegelapan. Kita perlu firman Tuhan. Yang kedua, karena memang kita perlu dibersihkan. Itu yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Sehingga setiap kali kita merenungkan firman Tuhan, kita dapatkan kekuatan yang baru, hidup kita dituntun dan diarahkan oleh jalan-jalan Tuhan, dan pada akhirnya semakin hari hidup kita semakin dibersihkan untuk hormatan kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat kemurahan Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena hari ini kembali kami boleh diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, tuntun kami sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Kejadian pasal 39, Kejadian pasal 39 ayat 20 dan 21. Kejadian 39 ayat 20 dan 21. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Ya, penjara bukan tempat yang enak ya saudara ya. Tetapi disitulah tempat Yusuf berada. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi apa yang terjadi di ayat 21? Ayat 21 mengatakan demikian. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Di mana Tuhan menyertai? Di penjara, saudaraku. Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang terpenting dalam hidup kita bukan di mana kita berada. Saya ulangi sekali lagi, yang terpenting dalam hidup ini bukanlah soal di mana kita berada, di mana Tuhan tempatkan kita ada, di mana pemimpin bos kita menempatkan kita bekerja. Bukan soal di tempat di mana kita berada, tetapi yang terpenting adalah apakah Tuhan menyertai saya di tempat ini. Itu yang terpenting. Sehingga walaupun Yusuf ada di dalam penjara, saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Yusuf tetap disertai Tuhan. Jadi tempat tidak dapat menghalangi penyertaan Tuhan terjadi dalam hidup umat. Saya ulangi sekali lagi, tempat di mana kita berada tidak bisa menghalangi penyertaan Tuhan terjadi dalam kehidupan orang percaya. Itu yang kita pegang. Dan itu yang kita percaya. Dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, yang terpenting adalah Tuhan menyertai saya. Jadi dalam hidup orang percaya tidak ada nama istilah tempat basah, tempat kering, tempat lembab, tempat apapun tempat itu tidak ada. Buat hidup orang percaya, tempat tidak mementingkan, tidak terpenting dalam hidup ini. Tetapi yang terpenting adalah penyertaan Tuhan atas kita. Sehingga dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita berada, tempat itu menjadi tempat yang diberkati ketika penyertaan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Ini yang terjadi dalam kehidupan atau kisah dari Abraham, sudah dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya Abraham berani memberikan kesempatan pertama kepada Lot yang adalah ponakannya untuk memilih. Ketika terjadi keributan antara mereka, gembala-gembala mereka, janganlah terjadi keributan. Abraham bilang, antara engkau dengan aku, antara gembalamu dengan gembalaku. Tempat ini terlalu luas, terlalu lebar, terlalu besar. Pilihlah. Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Abraham bilang demikian. Kenapa Abraham berani memberikan kesempatan kepada Lot terlebih dahulu? Bukankah Abraham seorang paman harusnya bisa melihat keadaan situasi? Abraham lihat, wah, sebelah sana kayaknya tempatnya basah tuh, enak tuh. Sebelah sini kering. Ini kamu Lot, sini aja Lot ya. No, Abraham tidak memutuskan, tetapi Abraham memberikan kesempatan. Why? Kenapa? Karena Abraham tahu, dimanapun Abraham ditempatkan, tempat apapun dia pilih, dimanapun dia berada, penyertaan Tuhan
itu yang membuat tempat itu menjadi diberkati. Haleluya. Ya saudara, kita perlu pegang hal ini. Itu yang terjadi sehingga dimanapun Abraham berada, berkat Tuhan selalu ada di sana. Itu juga terjadi dalam kehidupan Ishak, anaknya Abraham. Ketika Tuhan menyertai Ishak, Abraham masuk dalam masa-masa kelaparan, masa-masa kekeringan. Ishak mulai menggali sumur. Sumur pertama diributi oleh gembala-gembala Gerar. Ishak kasih, karena Ishak tahu, dimanapun aku berada, berkat Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan. Dan benar, karena penyertaan Tuhan ini yang akan membawa berkat-berkatnya dalam kehidupan Ishak. Ishak tinggalkan sumur yang pertama, Ishak kasih. Ishak gali sumur yang kedua bersama dengan gembala-gembalanya. Dapati air yang berbual-bual, diperebutkan lagi. Ishak, oke, ambil lagi. Kalau memang kau memperebutkan sumur ini, ambil. Di sumur yang terakhir, yaitu sumur Rehobot. Maka Ishak mendapatkan air yang berlimpah-limpah. Lihat saudaraku, dimanapun Ishak berada, apapun yang dia kerjakan tetap dalam berkat Tuhan. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan. Bukan soal di mana sumur itu digali, siapa yang menggalinya, apa yang menyebabkan galiannya itu dapati air, apakah semakin dalam. No, tetapi yang menyebabkan hal itu semua terjadi adalah penyertaan Tuhan. Demikian pula yang terjadi dalam kehidupan Paulus dan Silas. Di dalam penjara yang sama, tidak membuat mereka berhenti untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, hari ini kita diingatkan, dimanapun Tuhan tempatkan saudara, ya, rumah mau ditusuk sate kah? Iya kan? Lu jangan ambil rumah tusuk sate, nanti begini. Rumah dengan cara-cara model bangunan seperti apapun, ingat, itu tidak mempengaruhi berkat Tuhan dalam hidupmu, karena engkau memang terpanggil untuk disertai Tuhan. Itu yang terpenting. Yang terpenting adalah bukan soal di mana saya berada, bukan soal apa yang menjadi pekerjaan saya, bukan soal siapa yang menjadi suami dan istri saya, anak-anak saya, tetapi apakah Tuhan menyertai saya. Jadi fokusnya kepada penyertaan Tuhan, ya, sehingga akhirnya kita nggak gampang digoncang oleh masalah apapun, kita nggak gampang digoncang oleh keadaan apapun. Kita tahu selama Tuhan menyertai saya tempat dimanapun, siapapun yang berhadapan dengan saya tahu Tuhan berpihak pada saya. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan untuk tetap tinggal dalam penyertaan Tuhan, sehingga kita dapat berkata sama seperti Daud berkata dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gada dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, tempat itu akan menjadi tempat yang diberkati Tuhan. Bukan karena tempatnya, tetapi karena engkau disertai Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat penyertaan-Mu. Kami mengucap syukur karena penyertaan-Mu yang memampukan kami untuk tetap bertahan ada di tempat dimanapun kami berada. Tuhan Yesus yang memberkati tempat di mana kami tinggal, kami bekerja, kami berbisnis. Apapun yang orang katakan tempat kami, tapi kami percaya bukan soal tempat, tetapi soal penyertaan Tuhan. Dan biarlah kami tetap selalu hidup dekat dengan Tuhan. Karena kami sadar Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Yesus selalu ada bersama-sama kami, menjadi pembela, penolong, dan membuka jalan-jalan yang tertutup. Hamba berdoa buat umat Tuhan dalam nama Yesus. Biarlah kami tetap terus tinggal dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Tuhan tolong setiap kami umat Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Biarlah kami selalu memandang Tuhan. Hamba juga berdoa buat yang sakit. Karena hamba percaya ada tertulis, disampaikan firman, disembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi atas setiap mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Dalam nama Yesus, kami sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami umat-Mu. Penyertaan-Mu selalu menjadi milik bagian kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.